Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk pertemuan ke-13, kita akan membahas mengenai pekerjaan melamin. Pekerjaan melamin ini tidak jauh berbeda dengan pekerjaan peliter kemarin, pertemuan ke-12, yaitu kita ingin mengetahui proses, kemudian budget untuk biaya yang dikeluarkan untuk proses tersebut. Untuk melaksanakan pekerjaan melamin, bahan finishing melamin ada beberapa jenis, dan dalam penggunaannya ada yang digunakan untuk kayu dan rotan. Tiap-tiap jenis menuntut langkah atau caranya tersendiri yang tepat untuk mendapatkan hasil yang optimal. Uraian berikut adalah pekerjaan finishing untuk kayu secara umum. Untuk jenis khusus, lihat petunjuk yang ada pada petunjuk cara pemakaiannya. Pertama, merencanakan keperluan bahan melamin. Agar biaya hemat, perlu dihitung volume pekerjaan melamin secara teliti. Bahan yang diperlukan dan upah mengerjakannya, sehingga biaya pengeluaran untuk bahan dan upah diketahui. Untuk jelasnya akan diuraikan di bawah ini. Menghitung volume pekerjaan melamin. Agar pekerjaan melamin dapat optimal, terlebih dahulu kita harus mengetahui dengan cara menghitung luas permukaan kayu atau perabot rumah yang akan di finishing dengan melamin. Dengan demikian, kita dapat menyiapkan bahan, alat, dan memperkirakan waktu untuk mengerjakan secara tepat. Dengan langkah seperti itu, kita dapat bekerja secara efisien, efektif, dan mendapatkan hasil yang cukup memuaskan. Untuk lebih jelasnya dan mudah menghitung luas bidang permukaan yang akan dikerjakan dengan melamin, kita ambil contoh sebuah meja tulis. Bentuk dan ukuran seperti gambar berikut di samping. Kemudian di sini ada luas tiap bidang selimut dalam sentimeter persegi, kemudian luas dalam total luas dalam sentimeter persegi. Menghitung keperluan bahan pekerjaan melamin. Keperluan bahan pekerjaan melamin dihitung untuk tiap 1 meter persegi. Permukaan bidang perabot rumah yang akan di finishing dengan melamin. Untuk satu tahap pekerjaan melamin diperlukan melamin atau ml sama dengan 0,15 liter, adiner 0,017 liter, thinner 0,24 liter, wood filler 0,16 liter, melamin SS 0,075 liter, amplas 0,22 lembar. Analisis satu pekerjaan. Untuk 1 meter persegi permukaan bidang pekerjaan melamin diperlukan 0,5 tukang untuk satu kali tahapan pekerjaan melamin. Untuk 1 meter persegi pekerjaan melamin dengan satu tahap pekerjaannya ada seperti berikut. 0,150 liter melamin ML131, 0,017 liter hardener MH2, 0,24 liter thinner MT03, 0,16 liter wood filler, 0,075 liter melamin sanding sealer, 0,22 lembar amplas, 0,5 tukang. Teknik mengerjakan melamin. Cara mengerjakan finishing dengan melamin yang akan diuraikan di bawah ini. Salah satu jenis melamin, ML atau melamin lag, menggunakan pewarna kayu atau wood stain 162B dengan pengencer thinner. Untuk lebih jelasnya, ikuti uraian berikut. Pekerjaan finishing dengan menggunakan melamin sebenarnya lebih sederhana dibandingkan dengan pekerjaan politur. Hanya saja untuk mendapatkan hasil yang optimal tergantung dari pengalaman dan kemampuan masing-masing. Melamin adalah bahan finishing kemasan yang sudah standar dan ada petunjuk cara pemakaiannya. Oleh karena itu, perhatikan dan ikuti petunjuk serta langkah-langkah yang ada. Pertama, haluskan permukaan kayu atau perabot rumah dengan amplas kayu nomor 120. Searah serat kayu. Kemudian diulangi dengan amplas yang lebih halus atau nomor 180 dengan cara yang sama. Kemudian menutupi pori kayu dengan wood filler pada seluruh permukaan kayu dengan menggunakan luas. Sebelum kering, gosok-gosok arah melingkar sehingga pori-pori kayu terisi penuh dengan menggunakan
bal kain, dan diakhiri arah memanjang sesuai dengan arah serat kayu. Kemudian setelah wood filler kering, haluskan permukaan kayu dengan menggunakan amplas yang lebih halus, nomor 320, hingga halus dan merata ke seluruh permukaan kayu. Apabila ingin berwarna, berilah warna sesuai keinginan dengan menggunakan wood stain AWS 162B, pengencer thinner SQ. Untuk menghaluskan, gunakan kuas, bal kain, atau spray gun hingga merata ke seluruh permukaan kayu. Setelah wood stain kering, permukaan kayu atau perabot rumah dilap dengan kain yang kering agar serbuk warna yang berlebihan hilang dan merata. Jika setelah dilap ada yang kurang merata warnanya, ulangi lagi lapisan wood stain sehingga merata. Setelah wood stain kering, gunakan melamin sanding sealer atau MSS yang diberi campuran hardener untuk memberikan lapisan dasar finishing yang padat, keras, dan halus. Setelah kurang lebih 1 jam dan benar-benar kering, seluruh permukaan kayu atau perabot rumah gosoklah dengan amplas yang halus nomor 600 dengan cara pelan-pelan hingga tidak terlalu ditekan searah dengan serat kayu sampai halus. Untuk lapisan paling atas atau terakhir, top coat, pakailah melamin lac ML131 dicampur dengan hardener MH2. Dengan pengencer thinner MT03 diaduk secara intensif sampai benar-benar rata. Kemudian baru dihaluskan pada permukaan kayu atau perabot dengan menggunakan kuas atau spray gun hingga merata ke seluruh permukaan kayu atau perabot. Lalu dalam waktu yang panjang yaitu 24 jam akan didapatkan finishing yang padat, rata, halus, dan keras di seluruh permukaan kayu. Risiko pekerjaan melamin: agar mendapatkan hasil yang maksimal dan efisien dalam melaksanakan pekerjaan finishing dengan menggunakan melamin, perlu sekali untuk meningkatkan ketelitian dan keselamatan. Keselamatan yang dimaksud meliputi bahan, alat, benda kerja, maupun yang melaksanakan pekerjaan finishing tersebut. Mengingat bahan-bahan finishing mudah menguap dan mudah terbakar, maka kita harus selalu mengikuti peraturan keselamatan kerja. Agar lebih jelas akan diuraikan berikut ini.